Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 7 Juni tahun 2023. Dan saya juga bersyukur oleh karena pada hari ini Tuhan menambahkan saya usia setahun lagi dan sudah membilang 42 tahun. Saudara-saudara, tolong doakan saya agar dalam pelayanan dapat membagi berkat kepada setiap pendengar renungan pagi ataupun di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang saya jalankan. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul dalam mendorong saudara seiman. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Allah ajaib, khususnya bagi hamba-Mu yang bertambah usia pada hari ini. Tetapi juga saudara-saudara pendengar renungan pagi yang mungkin juga di hari yang sama, berkat Allah menaungi kehidupan mereka semua. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul dalam mendorong saudara seiman. Dan ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Jadi pekabaran ayat firman Tuhan kita pagi ini, yaitu pertemuan Rasul Paulus dengan Apius dan Tres Taberne. Ini adalah pertemuan yang khusus tentunya. Tetapi yang inti dari pertemuan ini adalah Rasul Paulus bersyukur karena boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Tentu demikian pula dengan saya dan saudara. Kalau kita bertemu dengan saudara seiman kita, betapa sangat bersyukur hati kita. Akhirnya orang-orang yang berpergian itu tiba di forum Apius 40 mil dari Roma. Sementara mereka berjalan melewati orang banyak yang mengerumuni jalan besar itu, seorang tua berambut putih dirantai bersama penjahat-penjahat yang tampaknya kejam, menerima pandangan yang menghina dan menjadikan sasaran senda gurau yang kasar dan mengejek. Tiba-tiba suatu tangisan kesukaan kedengaran dan seorang melompat dari antara orang banyak yang sedang berlalu dan mendekap leher orang tahanan itu, seraya memeluknya dengan air mata dan kesukaan. Sebagai seorang anak memberi sambutan kepada ayahnya yang sudah lama tidak hadir. Berkali-kali pemandangan itu diulangi. Sementara murid-murid yang berhati ramah mengerumuni bapa mereka dalam Injil, seluruh rombongan terhenti. Prajurit-prajurit itu merasa kurang sabar karena penangguhan itu. Namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini, karena mereka juga telah belajar menghormati dan menghargai tahanan mereka. Hanya sedikit yang menyadari arti perkataan Lukas bahwa bila Paulus melihat saudara-saudaranya, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu hatinya kuat. Di tengah-tengah tangisan itu, teman-teman orang percaya yang menaruh simpati yang tidak merasa malu karena dia diikat, Rasul itu memuji Allah dengan nyaringnya. Awan kedukaan yang ada dalam jiwanya disapu bersih. Dengan langkah yang lebih teguh dan hati yang bergembira, ia meneruskan perjalanannya. Jadi puji Tuhan untuk pekabaran hari ini, bahwa kita didorong untuk bertemu, untuk rindu, untuk senang bertemu dengan saudara seiman. Mengapa demikian? Karena dengan demikian kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling menyokong, kemudian memberikan dukungan bukan hanya kata-kata firman Tuhan atau kata-kata nasihat,
tetapi juga membantu di dalam hal semampu atau seadanya yang dapat kita buat atau yang dapat kita lakukan. Dan ini merupakan suatu hal yang sukacita, mendorong kita semua untuk menolong satu dengan yang lain, untuk tetap bersemangat menghadapi tantangan hidup. Dan dengan itu kita semua boleh bersiap diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua dan menuntun kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Biarlah kiranya dapat menuntun kami, membawa kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Firman yang kami dengar akan menjadi satu bekal dalam kehidupan kami sampai Kristus datang kedua kali. Inilah menjadi doa dan pengharapan kami. Segala rencana hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk umur yang baru yang Engkau berikan bagi hamba-Mu. Biarlah dapat semakin menjadi berkat bagi banyak orang, baik di sekeliling hamba-Mu dalam pelayanan dan tugas, maupun juga bagi saudara-saudara yang mengikuti pelayanan melalui media online ini. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.